Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 13 Januari 2021. Hari di mana Pak Presiden Joko Widodo dan diiringi oleh para pejabat lainnya disuntik vaksin Sinovac. Kurang lebih yang didapatkan gambarannya seperti itu ya, meskipun kalau secara detailnya apakah benar itu Sinovac atau yang lain mungkin kita tidak bisa memastikan sampai sejauh itu. Tapi persoalannya juga berkembang penolakan yang datang bertubi-tubi dari berbagai asosiasi dan terutama justru dari kalangan dokter yang muncul mencuat di saat pemerintah sedang puncak-puncaknya melakukan kampanye pentingnya vaksin. Bahkan yang menarik yang disampaikan oleh Wamenkumham Edward Umar Syarif ini, kalau saya baca di Gelora News ini tanggal 11 Januari lalu ya, menyatakan bahwa ada sanksi pidana bagi masyarakat yang tak mau disuntik vaksin corona sebab vaksin COVID-19 bersifat wajib. Edward menyatakan sanksi pidana itu bisa berupa denda hingga penjara atau bahkan keduanya sekaligus. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 100 juta. Nah, ini yang kemudian kita dengar kemarin, Rifka Ciptaning itu politisi senior dari PDIP kan kemudian dengan tegas menolak untuk divaksin. Lebih baik bayar denda 5 juta karena itu di Perda Jakarta. Nah, padahal kalau mengacu pada Umar Syarif ini 100 juta ini. Bahkan denda atau penjara 1 tahun atau bahkan keduanya. Ya, meski di bawah urayanya dijelaskan juga, namun hukum pidana ini menjadi sarana paling akhir. Artinya, hal ini dilakukan setelah penegakan hukum yang lain tak berfungsi. Artinya, sosialisasi dari dokter, tenaga medis itu penting untuk menciptakan kesadaran masyarakat, kata Edward. Menurut dia, pemerintah hingga tenaga medis dapat melakukan sosialisasi pentingnya vaksinasi COVID-19. Dengan demikian, ada kesadaran dari masyarakat untuk mau divaksinasi. Tanpa ada upaya paksa, penegakan hukum dengan konteks pidana itu tidak perlu dilakukan, jelas Edward. Nah, tapi persoalannya kan, ketika pemerintah berharap yang berada di garda terdepan, para perawat, para petugas kesehatan, para dokter ikut mensosialisasikan pentingnya vaksinasi, justru dari mereka sendiri terjadi penentangan. Kan itu yang bikin rakyat jelata macam kami ini menjadi bingung. Bahkan mereka menyampaikan argumentasinya bahwa tidak bisa dipaksakan gitu. Bahwa ketika itu dipaksakan maka itu melanggar hak asasi manusia. Karena tugas pemerintah adalah menyediakan vaksin terbaik, bukan memaksakan rakyatnya harus divaksin. Nah, itu kan argumentasi yang disampaikan oleh para politikus, oleh para anggota DPR, wakil rakyat kita semua, dan bahkan para dokter pun bicara hal yang kurang lebih sama gitu. Meskipun dengan alasan yang berbeda-beda, seperti Dr. Tifauzi ya, beliau lebih menginginkan divaksin merah putih karena dasarnya jelas berasal dari virus yang berkembang di Indonesia, maka vaksinnya pun harus buatan Indonesia yang dibuat oleh para peneliti pakar ahli dari Indonesia. Jadi nasionalismenya kental sekali ya. Nah, tapi kembali ke persoalan denda ini kan kalau kita lihat di berbagai wilayah lain nampaknya kan tidak seperti di Jakarta. Di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu sudah disampaikan bagi yang tidak mau vaksin itu tidak akan didenda. Mereka akan melakukan pendekatan yang lebih humanis. Atau bahkan di Depok pun sama gitu. Nah, barangkali hanya di Jakarta ya yang sudah keluar perdanya sampai menyampaikan akan denda 5 juta bagi orang yang tidak mau divaksin. Nah, tentu menarik ini. Kenapa DKI Jakarta berbeda dengan yang lain? Ya, kita tahu persis bahwa DKI Jakarta lah yang memang selalu berada paling depan dalam upaya penanganan COVID-19 ini. Kita ingat, yang pertama kali memunculkan usulan lockdown itu kan justru dari Anies Baswedan. Tapi itu ditolak oleh pemerintah pusat. Yang akhirnya ketika lockdown itu tidak dilakukan, ya yang lain sudah kurva 2-nya melandai gitu, kita kurva 1 masih terus naik. Nah, kan ini persoalan lain ketika DKI Jakarta sebagai etalase Indonesia dan memang juga sekaligus tempat berkumpulnya orang-orang penting yang ada di Indonesia, ya pasti menjadi sorotan. Nah, saya kira kita dengar juga penjelasannya dari Wakil Gubernur Jakarta ya, Riza Patria, bahwa mereka mengeluarkan perda tentu atas dasar dari aturan yang dimunculkan oleh pemerintah pusat.
Nah, kalau merujuk ke yang tadi kan seperti kita dengar dari Wamenkumham tadi Umar Syarif bahwa memang ada bisa didenda, bahkan dendanya sampai 100 juta kalau Jakarta 5 juta. Nah, kemudian perdanya mengacu pada yang disampaikan oleh pusat dan sekarang terjadi penolakan. Nah, ini kan lucu ya. Saya kira posisi pemerintah Provinsi Jakarta ini memang dilanda kebingungan. Di satu sisi harus terdepan dalam mengambil aksi, tapi di sisi lain ya akhirnya kan menjadi semacam eksperimen untuk wilayah-wilayah lain. Nanti kalau DKI Jakarta mengeluarkan perda ini kemudian ditolak oleh banyak warganya, mayoritas warganya, maka perda-perda di wilayah lain diubah isinya. Ya, di satu sisi kita juga memahami gitu kan apa yang dirasakan oleh para pemangku kebijakan di Jakarta yang memang tidak bisa utuh atas dasar analisa pemerintahnya, tapi memang harus mengacu pada pemerintah pusat. Tapi di sisi lain, sekarang sudah ada yang akan mengajukan gugatan itu terhadap perda, akan digugat ke Mahkamah Agung. Nah, kerumitan-kerumitan ini saya kira tentu kita harus telusuri dari mana awalnya. Nah, kalau sudah menggunakan kalimat itu kan ya sudah, sumber awalnya kan justru dari pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat tidak juga bisa lepas tangan dari apa yang terjadi di daerah, karena daerah-daerah kan mengacunya ke pusat. Begitu ya. Jadi sengkarut masalah ini saya kira harus segera dikelirkan oleh para pemangku kebijakan. Jangan sampai kemudian para pemerintah daerah harus berhadapan dengan beragam respon warganya. Kalau kami rakyat jelata, ini kan sebetulnya cukup diyakinkan saja gitu. Diberikan contoh, diberikan teladan ya seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden kemarin dengan disuntik pertama kali dan kemudian diikuti oleh jajaran-jajaran yang ada di bawahnya, nanti kemudian oleh pemimpin-pemimpin non formal dari Muhammadiyah, dari NU. Saya kira ini mestinya smooth gitu. Tapi kalau dari pemerintah pusatnya sendiri masih ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Kalau dari pemerintah pusatnya sendiri masih ada yang belum clear, antara satu aturan dengan aturan lain masih bertabrakan, masih kontradiktif, maka upaya untuk meyakinkan warga kembali patah, kembali mentah. Apalagi kita lihat kemarin Ripka Ciptaning itu dari partai pemerintah sendiri justru menolak. Atau kita dengar juga misalkan dari tokoh selebriti ya, Ade Rai yang kita tahu sangat menjaga kesehatannya dan kemudian menjadi agen juga dari pola hidup sehat dari berbagai momen yang dia lakukan. Kita dengar ada beberapa cara, ada cara selain vaksin tentu yang bisa dilakukan dengan memperkuat imunitas tubuh, atau dalam bahasanya misalkan tak kenal maka tak imun. Jadi biar kenal ya tetap keluar, tapi tetap imunitasnya diperkuat sehingga ketika itu menyerang ya terkalahkan oleh imun yang baik. Barangkali kan itu yang dimaksud dengan herd immunity versinya Ade Rai. Kita kan yang di bawah ini menonton, menyaksikan apa yang disampaikan oleh pemerintah, apa yang disampaikan oleh para pemuka agama, para pemuka daerah, kemudian juga para tokoh-tokoh selebriti. Nah, saya kira upaya untuk menyatukan frame harus segera dibuat oleh pemerintah. Pemerintah harus segera menggandeng bukan hanya Raffi Ahmad, orang yang selalu warawiri di depan televisi dan YouTube, tapi justru orang-orang yang bisa benar-benar mempengaruhi dalam konteks bagaimana kita menjaga kesehatan. Ya tadi seperti Ade Rai gitu, tokoh-tokoh kesehatan di berbagai daerah, bahkan tokoh-tokoh pemuka agama dan tokoh masyarakat di berbagai daerah ini yang harus mestinya tuh merekanya dulu gitu yang dikumpulkan, disamakan frame-nya, paradigmanya sehingga menjadi satu suara pas keluar. Nah, ini kan nampaknya belum mengarah ke sana nih pemerintah. Jadi mudah-mudahan sih ini jadi masukan yang bisa dilakukan dengan segera oleh pihak penguasa ya. Bahwa yang terpenting adalah bagaimana menyamakan frame terlebih dahulu dari lingkaran intinya. Dengan PDIP-nya sendiri ini harus clear dulu. Ini keluar mengkampanyekan tapi penolakan terjadi di dalam kan jadinya kontraproduktif. Ya saya kira akhirnya tidak ada kata terlambat lah untuk sebuah upaya perbaikan ya. Kita tunggu upaya-upaya perbaikan komunikasi publiknya, komunikasi internalnya, sehingga kita melihat oke, pemerintah sudah semakin solid dan semakin layak untuk rakyat percayai.